Pada saatnya Kris ini pindah ke tempat saya. Amin. Saya aminkan apa? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu untuk para Jims. Rahayu, rahayu. Ini masih di suasana bulan Juni. Bulan Juni itu biasanya disebut bulan Bung Karno ya, karena selain beliau lahir di bulan Juni ya kalau nggak salah. Kemudian Pancasila juga, kata Pancasila juga muncul di bulan Juni. Dan saya pakai baju Bung Karno. Bung Karno bilang jas merah, jangan lupakan sejarah. Masih dalam suasana memperingati hari lahir Pancasila. Semoga kita selama saya selalu berpancasilais kan begitu, karena Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama dan itu falsafah bangsa kita yang harus kita tegakkan, dan menurut sejarah sudah disampaikan ke berbagai dunia kan oleh Bung Karno. Oke Ki, kita bahas apa nih sekarang? Kita bahas kembali lagi dunia pekerjaan. Oh ya, sebelum kita membahas keris yang sudah tersedia ini, saya atas nama pribadi ya, waktu kita membahas tentang tilam upih ya. Tilam upih, ya. Ini kayaknya. Oh, yang kelem ya? Kelem. Oh iya. Kenapa? Saya buka dulu dong. Sekali-kali lah saya buka keris ya. Iya. Begini bener nggak nih? Bener. Iya. Ketika kita bahas ini kemarin, di mana ini adalah keris tilam upih, pamor kahuripan ya. Kemudian kahuripan. Ya. Saya masukin kembali. Jadi ketika saya bahas masalah kahuripan, waktu itu saya memang terbawa dengan mitologi tentang Aji Saka, tentang kerajaan kahuripan. Ternyata setelah saya ulangi lagi, ini mohon maaf, terkait dengan tangguh kahuripan, memang pada sekitar abad 11 itu ada kerajaan yang disebut kahuripan yang didirikan oleh Erlangga. Sebenarnya penyebutan kahuripan itu lebih kepada kota perajanya, ibu kotanya. Jadi di daerah Jawa Timur antara Kediri sampai ke Sidoarjo kalau tidak salah, itu memang ada kerajaan yang kemudian disebut kahuripan. Jadi kemudian kahuripan yang berikutnya terjadi di masa Raden Wijaya pada sekitar abad 13. Raden Wijaya pendiri kerajaan Majapahit, di situ juga ingat kepada Erlangga yang pernah mendirikan kerajaan kahuripan dalam tanda petik ya, karena nama kahuripan itu lebih kepada ibu kotanya. Iya. Kota rajanya. Kota perajanya. Dan di zaman Erlangga juga mendirikan di zaman Raden Wijaya, pendiri Majapahit, juga menghidupkan kembali dua kerajaan, yaitu Kahuripan, yang satunya lagi Kediri atau Daha ya, Kahuripan atau Jenggala, di mana ini menjadi kerajaan bawahan. Nah, terkait dengan keris ini kemungkinan besar bertangguh kahuripan, entah kahuripan pada abad 11 di masa Airlangga atau kahuripan di masa Raden Wijaya. Nah, kan seperti itu. Ini sejarah, maka ingat ke Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ketika ada kepala sedikit terkait sejarah, ya harus kita segera luruskan. Iya, seperti gitu ya. Baik, kita yang sudah tersedia, dan keris yang ini saya akan kembalikan ke tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung pembahasan ya. Ya, siap. Oke. Saya ngopi bentar ya. Dari tadi belum ngopi saya. Boleh dong. Saya hari ini memang sangat bahagia. Alasannya bahagia? Alasannya begini, bahagia dan kemudian heran. Nah, keheranan saya ini nanti yang akan saya tanyakan pada sampean. Siap, selama bisa saya jawab. Iya. Jadi gini, ini sebelum saya buka, ini adalah sebuah pusaka yang setelah memang kemarin kami restorasi, kita warang, dijamas, habis dijamas kemudian diwarang, kemudian benar-benar kelihatan daya yoninya, semakin kagum. Lebih kagum lagi adalah keris ini dimiliki oleh seorang ulama, kiai. Pasti Kiai NU kan? Yang menjadi keheranan saya, lah ini yang akan saya tanyakan pada jenengan dulu sebagai gos.
Ghost Hunter, Nah, kan itu Ghostbuster. sebagai ghost. Nah, itu sebelum kita babar ini ya. Iya, Nah, maka sebetulnya apa sih alasannya kiai-kiai NU itu kok masih mau ikut uri-uri pusaka-pusaka atau budaya yang notabene di ya grup-grup lain itu dianggap khurafat, dekat dengan kemusyrikan gitu loh. Wa ma asbaha dzalik. Ya karena kan begini, namanya NU Nahdlatul Ulama, tentu selain littiba'in nabi, mengikut perintah nabi, juga littiba'in ulama, mengikuti para ulama. Kalau kita melihat rintukan sejarah, contoh kecil yang umum dibaca orang dalam babat tanah Jawa Oltov, siapa di situ diceritakan memiliki keris? Tentu adalah Sunan Bonang, kemudian nanti Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga ini siapa? Ulama kan? Iya. Maka dalam konteks ini tentu para kiai di Nahdlatul Ulama ikut ulama terdahulu yang diantaranya beliau-beliau itu memiliki keris. Satu. Kedua, ya karena tidak ada masalah dengan keris. Apabila ada orang umpamanya mengarah kepada hal-hal musyrik, mungkin saja kita tidak menutup mata. Ada diri saudara kita yang terlalu berlebih-lebihan memuja keris. Kalau keris satu hanya sebagai sebuah pusaka, anggaplah kalau umpamanya ada dalam sebuah temuan ditemukan di keris itu untuk perang umpamanya ya. Lah Kanjeng Nabi itu juga punya pedang, di mana pedangnya dikasih nama. Maka kita juga dikasih nama kan? Artinya diistimewakan juga. Lah iya dong, barang pegangan Sampai diberi nama. iya, itu kan. contoh yang kita paling terkenal itu Dzulfiqar gitu kan. Yang ketiga tentu seperti berulang-ulang saya katakan, di dalam bilah pusaka mengandung pesan moral dan juga menyimpan catatan sejarah tak tertulis. Apa itu? Bahwa setidaknya dalam pusaka itu kan mengandung material yang top markotop. Ada baja, ada nikel kalau tidak salah, kemudian juga ada besi gitu. Maka itu kan bisa disimpulkan dalam sebilah keris menunjukkan Nusantara masa lalu, sehingga apabila keris itu kita hilangkan, kita kehilangan Nusantara masa lalu. Kan begitu. Musyrik sokondi. Nah, apabila bicara musyrik, tidak hanya keris, apapun bisa musyrik. Hanya saja kan harus digarisbawahi. Sebenarnya musyrik wopo itu yang sampai sekarang kan tidak tuntas. Ketika orang berbicara musyrik atau syirik, biasanya lebih kepada dosa syirik tidak diampuni. Syirik itu sendiri apa? Menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan itu koyo apa? Ora jelas. Kalau kita umpamanya percaya kepada satu benda, loh kita sama obat aja percaya kok. Kalau nggak percaya ngapa diminum? Sama vaksin percaya kan? Sama handphone itu kita lah ya, dan bergantung pula sama handphone kan. Lah kalau kita bergantung sama handphone lalu dianggap musyrik karena ini menjadi bahan kebutuhan, kemudian ada orang terinspirasi dengan pusaka, ketika dia tidak bawa pusaka ada yang kurang, apakah itu musyrik? Nah, ini yang menurut saya kita harus arif dan bijaksana. Lanjut pada isinya. Jadi begitu ya Pak Rajim, ini tadi sekedar kita untuk memantapkan diri bahwasanya ya itu tak. Kita ayo tetap berbangga untuk selalu menguri-uri budaya. Kalau ulama saja mau, apalagi kita. Kita buka ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Iya gitu. Oke. Aku kok lali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita buka ini kita lihat warangkanya dulu. Iya, warangkanya unik itu. Warangkanya. Model mana itu? Keren ya. Ini model Maduran. Saya orang Madura kok nggak paham. Aku orang boleh orang Madura kayaknya tak paham gitu. Seporona. Ini karya anak bangsa ya, Empu Madura lah ya, gitu ya. Empu Madura ya. Saya enggak, ya intinya tetap Gayaman ya modelnya. Oh, maksudnya masih masuk Gayaman, tapi model Madura. Model Madura tuh mirip-mirip Bali. Aku pikir tadi Bali, Bos. Mirip-mirip Bali. Nah, cuman bedanya kalau Bali itu biasanya di pendoknya ini lebih dikasih ornamen-ornamen yang mewah gitu, kayak apa namanya gading, tanduk rusa gitu model gitu. Nah, biasanya begitu. Tapi secara rinciannya ini apa namanya ukir-ukir dan sebagainya ini cantik-cantiknya mirip Bali.
Karena Madura dengan Bali itu kan dekat aslinya ya, cuman Apa iya ya? Laisa dekat. Atau ada guratan sejarah yang Iya dong. menjembatani antara Iya. Madura Ada. dengan Bali? Apa Ada. itu? Ya ada sebenarnya kan, mulai dari Majapahit kan. Mulai dari Kediri yang kita bahas pertama itu kan, air Langga dari mana kan, dari Bali kan. Anak Raja Bali yang kemudian ke ini. Kemudian kaitannya dengan Madura kalau bicara zaman kerajaan juga ada. Termasuk seorang pangeran di Madura yang kemudian menikah ke Bali kan. Iya kan? Ini bicara pendekatan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wah, ini apa ini anunya? Ini namanya. Ini mau ditaruh sini apa? Seman pegang. Taruh di situ aja lah biar semua menikmati. Nanti kalau saya pegang gambarnya muter-muter kan. Ini bisa di zoom mungkin ya, agar saudara-saudara kita ini lebih detail ya. lebih detail. Maaf, ini aja. Ya sama capek tangannya. Jadi ini dari ciri wancinya ini tetap apa? Menurut Saman apa? Saman beberapa kali sudah membuka apa namanya pusaka di sini. Rawannya aku takut keliru. Di sini tetap ada tikel alis, ada odo-odo di sini tipis, lalu geneng dikit juga ada, tidak ada sokokan ya. Jadi ini masuknya adalah jalak tilam sari. Oh, sama dengan yang kapan waktu kita bahas ya. Jalak tilam sari. Ini milik beliau Kiai Haji Abdul Razak Sidqan. Sidqan. Nah, subhanallah. Yai barangkali Yai melihat kita. GR banget. Ya pastilah. Itu ya, nah, menyemangati kita santri-santrinya. Yai Abdul Razak ini adalah guru kita, Iya, dan guru kami, dan beliau pengurus NU di daerah Indonesia bagian Bekasi dan di satu lembaga di pusat juga ya. ya termasuk ya guru kita di Bakar Nusa ya. Iya. Terus kemudian kembali ke sini, ini adalah jalak tilam sari menurut saya ya. Terus kemudian kalau dilihat dari apa namanya tempaannya, terus kemudian corok itu apa ya? Ya corok lah. Ya corok itu istilah Madura juga pada dasarnya gitu. Corok itu gede. Apa? Ya gede lah pokoknya gitu. Ini kan besar gitu. Jadi ciri-ciri tangguh Maduran itu seperti itu. Gagah gitu ya. Gagah. Gede, dhuwur gitu, tinggi gitu. Sek. Ya. Orang muda bilang sek. Apa? Segek. Istilah pakerisan corok. Corok itu gede dawa. besar gagah gitu ya. Nah, ini dapurnya jalak tilam sari. Tangguhnya berat ya Maduran, mungkin ya Belambangan bisa. Nah, terus kemudian pamornya singkir. Pamornya singkir, atek singkir. Jalak, jadilah, harapannya adalah jadilah laki-laki, jadilah imam yang baik. Tilam mendapatkan tempat yang dihargai, yang dihormati di hati keluarganya, di hati masyarakat, kan gitu ya. Sari ya semerbak, kan itu ya, mempunyai keharuman nama. Kalau doa dalam Quran itu anzalna munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin kan gitu. Kalau dielaborasi ke sana. Karena ini punya kiai kan. Iya. Makanya kita Pacar beliau juga. Iya. Karena pusaka itu kan apa namanya sejodoh dengan tuannya. Iya. Gitu loh. Karakternya pasti sama gitu. Maka wajar pula kalau kita ke sana itu juga merasa dibeberno tilam, merasa dibeberno kloso, merasa di apa namanya pokoknya digelarkan tempat yang nyaman, tempat yang baik ya. Yang baik, yang humble gitu, yang Singkir. Singkir. Tentu untuk menyingkirkan. Betul, tentunya namanya apa namanya orang hidup punya selain tadi ingin mendapatkan kenyamanan di hati keluarga dan masyarakat, ketentraman di keluarga dan masyarakat, pun juga ingin terhindar dari segala mara bahaya. Luar biasa.
biasa. Top Markotop. Markotop. Salam hormat Kiai. Barangkali pada saatnya Kris ini pindah ke tempat saya. Amin. Saya aminkan apa? Amin. Nggak berani mengaminkan ya? Amin. Baik, itu tadi gurauan Yai. Tapi kalau mungkin dibenerin, mungkin saudara saya ini sangat bersyukur. Alhamdulillah. Tapi ojo lali ya. Yo Mohon maaf bercanda para jim ya. Biar kita membahas sesuatu itu penuh dengan keindahan sebagaimana indahnya Tilam Sari. Siap. Baik, Jalak Tilam Sari adalah jimat leluhur. Top Markotop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.